Shalom untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 5. Saya atas nama Insi Tameno, NIM 2023745594, dan teman saya Maisi Kelatiburi, NIM 2023745594. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kita akan sama-sama belajar dan mengenal definisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan pada umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Kepemimpinan adalah sikap yang ada dalam diri seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok orang atau seseorang ketika memimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Secara umum, kepemimpinan adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi seseorang. Selain itu, sikap kepemimpinan juga dapat digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu. Mari kita melihat definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Wahjosumijo. Kepemimpinan menurut Wahjosumijo pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah sebuah sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Yang kedua, menurut Sutarto Wijono, kepemimpinan menurut Sutarto adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, Moegiono. Menurut Moegiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Yang keempat, Sondang Pesiagian. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai sebuah lahan tertentu, supaya sebuah tujuan bisa dicapai dengan mudah. Menurut Imam Moegiono, kepemimpinan menurut Imam Moegiono adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Hal itu karena seorang pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu. Kualitas tersebut umumnya adalah sesuatu yang berbeda daripada pengikutnya. Selanjutnya yang keenam, Fiedler. Kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah pola
Pola tersebut tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang. Selain itu, individu tersebut juga menggunakan pengaruh kepada sekelompok orang. Yang ketujuh, OT. Kepemimpinan adalah sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai suatu proses hubungan antar pribadi, di mana hubungan tersebut yang di dalamnya akan ada sebuah pengaruh kepercayaan, sikap, serta khususnya perilaku orang lain yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang kedelapan, Stoner. Kepemimpinan menurut Stoner adalah sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut terkait dengan sekelompok atau organisasi. Berikutnya kita akan masuk pada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama, Great Man Theory. Great Man Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. Meskipun tidak dapat diidentifikasi dengan sebuah kajian ilmu mengenai karakteristik serta kombinasi manusia, seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang hebat, tapi sudah banyak orang mengaku bahwa hanya satu orang di antara banyak individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Teori kepemimpinan yang kedua adalah gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seorang pemimpin, vulkan pada kualitas sifat, mental, atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Pelatihan tersebut dilakukan melalui sebuah ajaran, pengalaman, serta pengamatan yang dilakukan secara baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama. Keterampilan tersebut disebut dimiliki oleh individu. Di antaranya adalah keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Teori kepemimpinan yang ketiga, trait teori. Trait teori juga sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada analisis karakteristik fisik, mental, dan sosial. Gunanya adalah untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan serta memahami mengenai karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin-pemimpin. Teori yang keempat yaitu behavioral theories. Teori kepemimpinan behavioral theories ini adalah reaksi dari trait teori. Behavioral theories atau teori perilaku ini menghadirkan sudut pandang yang baru mengenai kepemimpinan. Daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial dari seorang pemimpin, teori ini memberikan perhatian pada diri perilaku para pemimpin itu sendiri. Teori ini juga menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin akan ditentukan dari perilakunya, seperti perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, serta perilaku tersebut juga dapat dipelajari atau dilatih. Teori kepemimpinan yang berikutnya yaitu kontingensi teori. Kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada acara yang paling baik untuk menyatakan dan memimpin. Teori ini menganggap bahwa
Setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang akan mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Akan tetapi, kinerja kepemimpinan juga berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Teori yang keenam, teori Servan. Gaya kepemimpinan ini cenderung terfokus untuk memenuhi kebutuhan dari pengikutnya, serta membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berwawasan yang lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik diharuskan memiliki simpati. Selain itu, dapat meredakan kecemasan yang dirasa berlebihan dari anggotanya. Teori yang ketujuh, teori transaksional. Teori ini menggambarkan sebuah gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentu yang menjadi pelaksanaan adalah pimpinan dan staf atau anggotanya. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan, atau selain menguntungkan di antara pemimpin dan stafnya. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pemimpin dengan baik adalah nilai yang lebih. Dan yang terakhir, teori transformasional. Teori ini mengacu pada kata transformasi. Kata tersebut memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang mengarahkan pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini yang kedelapan adalah teori transformasional. Teori ini mengacu pada kata transformasi. Kata tersebut memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang mengarahkan pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin dengan bawahannya atau organisasi. Hal itu dilakukan dalam rangka mengubah kesadaran, membangun semangat, serta memberi inspirasi. Dilakukan demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan atau tertekan, bahkan mampu memberikan motivasi pada setiap anggotanya. Berikutnya kita akan masuk pada sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, integritas atau integrity. John Maxwell dalam bukunya Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda meletakkan integritas sebagai faktor kepemimpinan yang paling penting. Integritas meneguhkan adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Integritas sepintas terlihat sepele, namun kegagalan para pejabat pemerintah dan negara dalam menjalankan roda organisasi atau instansi karena kurangnya integritas yang berujung pada KKN atau yang kita kenal kolusi, korupsi, dan nepotisme. Meskipun pemimpinnya cakap dalam berpolitik dan bernegara, ada 3 kata kunci dalam mengimplementasikan integritas, yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, berperilaku konsisten, yang berarti menunjukkan tidak adanya kesengajaan antara kata dan perbuatan. B. Pengetahuan atau cognisance. B. Pengetahuan atau cognisance. Pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan, asas organisasi yang dipimpinnya, serta cara-cara untuk menjalankannya
secara efisien, serta mampu memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin, seseorang harus berperan mendorong anggotanya untuk beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Berikutnya kita akan belajar peranan yang perlu ditampilkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala. Yang kedua, memberi informasi. Yang ketiga, sebagai seorang perencana. Yang keempat, memberi sugesti. Kelima, mengaktifkan anggota. Yang keenam, mengawasi kegiatan. Yang ketujuh, semangat untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, sebagai katalisator. Yang kesembilan, mewakili kelompok. Yang kesepuluh, memberi tanggung jawab. Yang ke-11, menciptakan rasa aman. Dan yang 12, sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. C. Keberanian atau courage. Keberanian sejati adalah kebajikan tertinggi, bagaimana diungkapkan oleh Sir Winston Churchill. Keberanian adalah karakter utama dari seorang pemimpin sejati. Hal itu tercermin dan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan seorang pemimpin. Keberanian berarti memiliki kepastian dan keteguhan dalam mengambil keputusan atau bertindak. Keberanian ditunjukkan oleh seorang pemimpin setelah melakukan analisis atas sesuatu situasi dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Setelah itu barulah seorang pemimpin melaksanakan dengan sepenuh hati keputusan yang telah dibuatnya, apapun resiko yang harus dihadapinya. D. Inisiatif. Mengimplementasikan sifat inisiatif atau ide untuk menggerakkan, pemimpin harus mempunyai kemampuan melihat apa yang seharusnya dikerjakan, kemampuan menghadapi situasi tanpa adanya sarana atau alat-alat atau cara-cara yang biasa dipakai. Dengan demikian, mereka yang dipimpin benar-benar merasakan bahwa sifat kepemimpinan hadir dalam diri pemimpinnya, yaitu pemimpin yang telah menjadi penggerak bagi mereka. Kualitas inisiatif atau prakarsa biasanya berkaitan erat dengan kreativitas seorang pemimpin yang kreatif dan penuh ide serta berani mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu akan menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Berikutnya, kebajikan atau wisdom. Kebajikan atau wisdom atau disebut pula sebagai kebajikan kebijaksanaan atau wisdom atau disebut pula sebagai kebajikan merupakan kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Adalah penting untuk mengimplementasikan sifat kebijaksanaan dalam kepemimpinan karena berdampak pada hubungan-hubungan maupun pengaruh dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Kebijaksanaan menjadi suri teladan bagi bawahan dan orang lainnya. Pemimpin yang bijaksana akan dihormati oleh bawahan bukan karena jabatan atau kedudukannya, melainkan kualitas kepemimpinannya. F. Keadilan. Sifat adil akan selalu menjadi tekanan dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan sifat adil harus senantiasa terwujud dan diimplementasikan dalam menjalankan roda organisasi. Sifat adil berarti tidak memihak dalam sebuah situasi konflik, baik
atas alasan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sifat adil juga tampak dari pemberian imbalan atau reward dan sanksi atau punishment terhadap bawahan. Pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan yang sempit. Kualitas pribadi dari sifat adil dan tindakan yang adil ini tampaknya mudah diucapkan, tapi tidak gampang dipraktekkan. G. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan. Kepercayaan orang adalah hal yang sangat penting dan merupakan suatu modal dasar bagi seorang pemimpin. Kepercayaan orang terletak pada karakter, dan karakter adalah modal sang pemimpin. Jika orang mempercayai kita, mereka akan mendukung kita untuk berhasil. Kepercayaan dapat menuntun pada kesuksesan. Jika orang tidak percaya kepada pemimpinnya, maka akan ditinggalkan oleh anggotanya. Hasilnya adalah kegagalan. H. Sikap. Setiap pemimpin perlu menciptakan kesan-kesan yang baik dalam kelakuan, bawaan dan tingkah laku pribadi pada setiap saat, sehingga pengaruh terhadap anak buah atau bawahan. Bahasa merupakan ukuran untuk menilai seseorang pemimpin. Dengan bahasa dapat juga digunakan untuk menanamkan pengaruh terhadap bawahan. Untuk itu, hendaknya berbicara dengan jelas dan sederhana, dengan kalimat yang jelas, positif, dan langsung. Kita akan masuk pada sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, kompeten, menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, berwawasan ke depan, dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. Yang ketiga, menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri dalam sebuah interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi dan memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Yang keempat, mengaktualisasi diri, artinya terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Yang kelima, jujur dan rendah hati. Pemimpin harus selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.